minimal 1 tahun yang bersangkutan itu telah tinggal menetap di kelurahan setempat. Semuanya harus dilayani secara baik dan sesuai dengan kondisi real lapangan yang ada. Dicabut atau diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang Panjang TV, apa kabar Anda hari ini? Kami kembali hadir untuk memberikan informasi kepada Anda. Nah, kita mengetahui bahwa di tengah masyarakat Kota Padang Panjang, surat keterangan domisili menjadi pembahasan yang hangat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai surat keterangan domisili tersebut, saat ini bersama saya Sinta Kurnia telah hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Bapak Sony Budaya Putra. Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Bapak, mohon maaf ini Pak, kita mengganggu waktunya terkait tentang surat keterangan domisili yang kali ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Jadi untuk itu kami mohon penjelasan dari Bapak mengenai surat keterangan domisili khususnya di Kota Padang Panjang. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini kesempatan yang baik juga program ini sekaligus ingin kami sampaikan kepada masyarakat Kota Padang Panjang bahwa memang dalam beberapa hari terakhir banyak informasi yang beredar, banyak keluhan-keluhan, keresahan masyarakat terkait dengan sistem penerimaan siswa baru baik untuk SMP dan terutama untuk masuk SMA. Di dalam peraturan yang berlaku memang ada beberapa ketentuan terkait dengan salah satunya bahwa jalur masuk itu adalah berdasarkan zonasi terkait dengan domisili tempat tinggal. Nah, di dalam pasal 23 dan pasal 38 peraturan gubernur tentang mekanisme dan prosedur penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021 ini memang salah satu dipersyaratkan bahwa calon peserta didik dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga. Jika yang bersangkutan atau peserta didik tidak memiliki KK, dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan, kemudian diketahui oleh camat. Dan ini berlaku minimal 1 tahun yang bersangkutan itu telah tinggal menetap di kelurahan setempat. Dan ini pemerintah daerah tadi pagi kami sudah instruksikan kepada camat dan lurah atas perintah Pak Wali Kota bahwa pertama kita pemerintah daerah komit dan mendukung kebijakan penerimaan siswa baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Karena khusus untuk SMA kewenangan itu berada di provinsi. Pemerintah daerah mendukung. Terkait dengan adanya surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan, ini kami perintahkan hari ini dilakukan verifikasi dan validasi bahwa surat keterangan itu bisa diberikan apabila yang bersangkutan benar-benar penduduk Padang Panjang dan menetap di kelurahan tersebut dengan kurun waktu minimal 1 tahun. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau hanya menumpang KK untuk kepentingan mendaftar sekolah, ini tidak dibenarkan. Karena sudah ada ketentuan zonasi yang mengatur. Jadi kita tidak ingin merusak sistem yang sudah ada. Jadi kepada Pak Lurah, kepada Camat diberikan kesempatan, diberikan waktu 2 hari ini sampai dengan besok untuk memverifikasi. Jika ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang tidak sesuai dengan kondisi real lapangan, surat keterangan domisili yang sudah dikeluarkan itu akan dicabut lagi. Ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Jangan sampai nantinya masyarakat yang mengurus keterangan domisili, kemudian di sisi lain ada masyarakat atau siswa yang berada di zona sekolah tersebut tidak dapat masuk ke sekolah tersebut karena jarak tempat tinggal yang bersangkutan lebih jauh dibandingkan dengan peserta didik yang mengurus surat keterangan pindah atau surat keterangan domisili yang lebih dekat ke wilayah sekolah tersebut.
Jadi ini sekaligus kami ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa sekali lagi mari kita ikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Padang Panjang sendiri terkait dengan sistem dan mekanisme penerimaan siswa baru. Kepada Pak Camat, kepada Pak Lurah kami sudah sampaikan bahwa dalam hal pemberian surat keterangan, termasuk surat keterangan domisili, semuanya harus dilayani secara baik dan sesuai dengan kondisi real lapangan yang ada. Kalau misalnya ada warga kita, anak kita, orang tuanya berada di Jakarta, tetapi disekolahkan di Padang Panjang, SMP atau MTSN, kemudian kakak yang bersangkutan masih tergabung kepada orang tua di Jakarta, ini dengan sendirinya yang bersangkutan selama ini menumpang atau menetap bersama kakek atau juga etek dan segala macamnya. Ini kalau memang kondisi sebenarnya seperti itu bisa diberikan surat keterangan. Tapi kalau dari Seleng Bawah, orang tua di Seleng Bawah kemudian menumpang kakak mengurus surat keterangan domisili di Guk Malintang, rasanya ini suatu hal yang mustahil karena jarak Padang Panjang yang sangat dekat. Jadi ini mohon dimengerti dan dibantu kita bersama. Pemerintah daerah akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian masyarakat juga kita berharap mari kita ikuti aturan yang berlaku. Jadi terhadap hal ini, jika nanti di dalam verifikasi dan validasi ditemukan ada informasi ataupun juga keterangan yang tidak sesuai dengan yang diberikan kepada kelurahan, berarti surat keterangan domisili yang diberikan itu bisa nanti dicabut atau juga ditarik kembali. Pemirsa, ini beberapa poin penting yang ingin kita sampaikan. Baik Pak, kalau seandainya ini kan sudah diberikan kepada kelurahan, kepada kecamatan tentang verifikasi data dan validasi. Nah, kalau seandainya ada yang kecolongan gitu Pak, di kemudian hari ternyata ada yang lewat dari aturan tersebut Pak, dan dia bisa bersekolah atau bisa menikmati pendidikan tidak di zonasinya gitu Pak. Apa sih tindakan Pemko berikutnya gitu Pak? Ya, kalau kita lihat dalam surat edaran dari pemerintah provinsi, kemudian juga aturan yang di peraturan gubernur, ini ada sanksi ya bagi masyarakat yang memberikan informasi atau keterangan domisili yang tidak benar. Ini bisa dicabut atau diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kepada Pak Lurah, Pak Camat, kami juga mewanti-wanti agar mengeluarkan sebuah dokumen, jangan sampai bertindak di luar mekanisme atau juga sistem, di luar aturan, karena nanti akan berakibat kepada sanksi, baik sanksi administrasi maupun juga sanksi pidana. Memberikan keterangan yang tidak benar kemudian mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ini merupakan sebuah pelanggaran. Ini yang kita wanti-wanti. Baik Pak, terkait dengan tadi pesan yang telah Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai pengurusan surat keterangan domisili, ada pesan lain Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kelancaran PPDB di Kota Padang Panjang, baik untuk siswa SMP maupun SMA? Ya, terkait dengan kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun ini di tengah kondisi COVID. Ya, tentu ada beberapa hal yang harus kita sikapi secara bersama. Mungkin ada aturan kalau dulu berlaku sistem rayon, sekarang berlaku sistem zonasi. Kita berharap dan menghimbau kepada pemerintah, kepada masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya pada orang tua, kemudian kepada anak-anak kita, mari kita ikuti aturan yang ada, kemudian sistem yang sudah dibangun, mari kita jalankan dengan baik. Jika dalam perjalanan ada kendala-kendala terhadap pelaksanaannya, ini tentu menjadi masukan bagi pemerintah. Pada prinsipnya tujuan diberlakukannya sistem ini tentu untuk kebaikan bersama. Dan pemerintah daerah juga sudah memiliki komitmen. Pak Wali Kota beberapa kali menyampaikan bahwa
untuk sekolah harus ada pemerataan standar dan kualitas, sehingga tidak ada lagi sekolah favorit yang menjadi tujuan tertentu bagi masyarakat ataupun siswa. Tapi nanti ke depan, terutama SD, kemudian SMP, itu standarnya itu harus sama, sehingga tidak ada masyarakat harus ke sekolah A karena kualitasnya bagus, kemudian ke sekolah B karena kurang berkualitas. Tidak demikian. Kita berharap standarnya itu sama, sehingga nanti masyarakat memiliki sesuai dengan zonasi masuk ke sekolah A, standarnya sama dengan sekolah B. Ini yang ke depan akan kita ciptakan. Dan ini menjadi komitmen Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan pemerintah daerah kita. Baik, dan tentunya tidak ada kekhawatiran terhadap sekolah yang kekurangan murid juga ya Pak ya? Iya, dengan sistem yang kita harapkan, kita bangun seperti itu, mudah-mudahan tidak ada lagi ada sekolah yang kelebihan siswa, kemudian di sisi lain ada yang kekurangan siswa. Tidak demikian. Jadi ini yang kita sebut nanti dengan pemerataan standar dan kualitas. Baik Pak, terkait dengan surat keterangan domisili ini, saya rasa itu sudah cukup. Dan terima kasih untuk waktu Bapak telah menjelaskan semua ini kepada masyarakat, khususnya pemirsa Padang Panjang TV. Semoga informasi dan penjelasan dari Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Bapak Sony ini bermanfaat dan tentunya dapat meminimalisir simpang siur informasi mengenai surat keterangan domisili, khususnya di masyarakat Kota Padang Panjang. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Saya Sinta Kurnia dan Bapak terima kasih banyak sama-sama. ya Pak. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.